Selamat pagi UCC. Saya percaya hari ini hari yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita di tempat ini. Dan kita akan bersuka cita bersama-sama, oke? Amin. Meskipun ada kendala, tapi saya percaya tidak menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita hari ini. Karena hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita mau dengar suara Tuhan buat semua kita jemaat-jemaat UCC. Oke? Yang pertama saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Koan. Saya berdoa supaya Koan panjang umur, bahagia, sukacita, damai sejahtera selalu. Semua yang terbaik Tuhan limpahkan buat Koan sekeluarga. Dan lagu ini spesial nih buat Koan. Oke? Yuk UCC kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Oke? Lagunya enak banget, kita santai aja. Yuk sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanan, selamat ulang tahun Koan. Di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Yo, sama-sama kita katakan, oke? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera. UCC, sama-sama kita katakan bersama, yuk. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya pun penuh damai sejahtera. Sekali lagi katakan, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Oh.
Kami percaya Tuhan, setiap orang yang percaya kepadamu akan Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Come on, jemaat UCC. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tangan. Engkau yang tuntun hidup kami Tuhan. Tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari katakan sekali lagi. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Amin. Kau gunung batuku. Amin Tuhan. Dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan bersama-sama. Yesus, ku berseru. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Kau yang berbeban berat, Kau yang dalam masalah, mari katakan bersama-sama. Yesus, ku berseru. Yesus, padamu ku berseru sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kau Tuhanku. Di atas segalanya padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Segalanya. Mari sama-sama serukan Yesus. Haleluya Yesus. Hanya padamu ku berseru, berharap pertolongan-Mu. Kaulah gunung batuku, tempat perlindungan, menara kekuatanku. Yesus, padamu ku berseru, padamu ku berharap, padamu Tuhan. Mari United, mari kita berseru kepada Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan dan perlindungan kita. Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun secara fisik kami tidak bisa bertemu, kami tidak bisa berdekatan, tapi kami percaya Engkau ada di setiap rumah. Engkau ada di setiap jalur-jalur online yang saat ini sedang berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan.
kami hanya berseru kepadamu, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kami percaya, Allah yang menebus setiap dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar Engkau berbicara buat kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu melalui hamba-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi roh kami Tuhan. Agar kami tetap kuat, agar kami tetap menang Tuhan. Sampai kami boleh berkata kami finishing well. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. United sama-sama katakan amin. Saya serahkan sama host. Nah, saya sedang bersama dengan Jeffrey. Ya, Jeff. Oh, ini lihatnya sama Jeffrey nih. Halo. Salam buat United. Halo United Community Church. Ya, selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Nah, nanti Jeffrey akan mendengarkan juga message dari Koan, dan kalau nanti masih ada kesempatan, Jeffrey akan memberi penguatan sedikit untuk menambah bobot yang lain. Dan minggu depan Jeffrey akan berada di Bandung. Dia akan menyampaikan sesuatu buat kita secara live dari Geraha Arkana. Oke? Sip. Mantap. Oke, Koan. Silakan Koan menyiapkan message-nya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, saya sudah siapkan materinya. Iya, baik. Oke, selamat siang semuanya tentunya. Dan siang ini saya ingin membagikan kepada UCC Family tentunya. Dan saya mau berbagi kepada kita semua lewat forum ini. Judul dari pelajaran yang saya sudah siapkan adalah berjudul Searah versus Dua Arah. Oke, Searah versus Dua Arah. Itu judul dari pelajaran yang saya mau bagikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, saya mau ajak untuk saudara menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, seberapa puaskah diri saya terhadap kualitas kerohanian saya? Saya ulang ya, ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur, karena sebenarnya jawaban kita akan menentukan what next-nya. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa puaskah diri saya terhadap kualitas kerohanian saya? Di dalam beberapa kesempatan, saya seringkali bertanya kepada orang-orang yang saya jumpai, yang saya muridkan. Pertanyaannya adalah, jika kita bisa memberi nilai kepada diri kita sendiri, kira-kira kita beri nilai berapa untuk diri kita? Pertanyaan itu seringkali saya ajukan demi saya mengukur tentang kepuasan terhadap kerohanian pribadi kita tentunya. Itu sebabnya pertanyaannya, seberapa puas diri saya terhadap kualitas kerohanian saya. Dan ketika pertanyaan itu diajukan ke beberapa orang, dan ternyata jawaban yang paling tinggi, nilai yang paling tinggi yang pernah saya jumpai ketika pertanyaan itu dilepaskan, berapa nilai yang kau berikan untuk menilai kerohanianmu sendiri? Di dalam sejarah pertanyaan itu dilepaskan, hanya nilainya hanya 7,5. Tidak ada yang lebih dari 7,5. Berarti dengan kata lain, mayoritas yang saya jumpai, mereka akan memberi nilai buat diri mereka sendiri. Ada yang 4, ada yang skor 5, dan yang paling tinggi hanya skor 7. Nah, berarti sebenarnya kita sedang menyadari bahwa kita masih belum maksimal. Kita masih belum optimal dalam pertumbuhan kerohanian kita. Nah, beberapa hari lalu saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang gembala senior di salah satu kota di Indonesia. Beliau berdiskusi tentang kondisi hari-hari ini. Dan ketika saya berbincang-bincang dengan salah satu hamba Tuhan senior ini, saya berkata bahwa ternyata selama ini sebenarnya Tuhan sedang membuka mata kita terhadap apa sebenarnya yang selama ini kita bangun. Jika kalau
pandemi COVID-19 ini sebenarnya sedang Tuhan pakai untuk menunjukkan sebenarnya apa yang selama ini kita bangun dalam kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh membangun kerohanian kita dengan baik, dengan benar, maka saya yakin bahwa pandemi virus COVID-19 ini sama sekali nggak menggoncangkan kita. Justru ini adalah kesempatan untuk kita benar-benar mengalami Tuhan lebih lagi. Nah, itu sebabnya sebelum saya masuk ke poin selanjutnya, seberapa puas diri saya terhadap kualitas kerohanian saya? Nah, mengapa pertanyaan ini jadi penting? Karena ternyata saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein. Albert Einstein satu kali mengucapkan satu statement yang menarik untuk kita renungkan. Dia katakan bahwa adalah sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saya ulang, adalah sebuah kegilaan, ini Einstein yang berkata ya, adalah sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Artinya, yang saya sedang mencoba lepaskan dalam kesempatan ini adalah, jika kita tidak puas dengan kerohanian kita, berarti ada hal yang kita harus benahi, ada hal yang harus kita rubah dalam pendekatan pembangunan kerohanian kita tentunya. Adalah sebuah kebodohan menurut saya, jika kita terus merindukan pertumbuhan yang maksimal, tapi kita tidak pernah mau melakukan perubahan-perubahan di dalam pendekatan pembangunan kerohanian kita. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan salah satu hal yang harus kita rubah. Dan ketika kita merubah salah satu hal ini, saya yakin bahwa kerohanian kita mulai akan mengalami perubahan. Tentu perubahannya ke arah yang lebih baik. Nah, sebelum saya ajak untuk kita lihat beberapa ayat, saya ingin menyampaikan beberapa statement dari beberapa hamba Tuhan yang saya pikir harusnya membuat kita berpikir lebih serius lagi. Nah, salah seorang hamba Tuhan senior yang dihormati oleh tubuh Kristus bernama John Stott. John Stott ini salah seorang teolog yang dikagumi, dihormati, yang didengar oleh tubuh Kristus di dunia. Dan salah satu kesempatan, John Stott mengucapkan statement penting, saya pikir perlu kita renungkan. Beliau katakan dalam waktu yang lama, yaitu 25 tahun atau lebih, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini, pertumbuhan gereja telah menjadi dominan. Jadi dia melihat bahwa pertumbuhan gereja sedang terjadi. Dan John Stott berkata, saya sangat bersuka cita. Bukan berduka cita, saya sangat bersuka cita melihat pertumbuhan gereja yang terjadi. Namun harus kita akui bahwa pertumbuhan ini terjadi tanpa adanya kedalaman. Wow, coba renungkan. Pertumbuhan gereja memang terjadi. Tapi yang John Stott lihat dan John Stott sadari bahwa ternyata ini terjadi tanpa adanya kedalaman. Nah, waktu saya merenungkan statement ini, saya jadi ingat akan statement dari seorang hamba Tuhan lain, namanya Chuck Colson. Chuck Colson satu kali mengucapkan statement yang menarik, hampir mirip dengan John Stott, untuk membuat kita seharusnya merenungkan tentang kondisi kekristenan kita hari-hari ini. Nah, Chuck Colson berkata bahwa gereja semakin meluas 3.000 mil, dia katakan. Namun hanya 1 inci kedalamannya. Perhatikan ya, gereja memang semakin meluas 3.000 mil, namun hanya 1 inci kedalamannya. Banyak sekali yang masih bayi dalam Kristus. Nah, saya ulang, dia melihat bahwa ternyata jumlah kekristenan meluas, tapi ternyata tidak bertumbuh dalam kedalaman. Nah, tentu saudara harus mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan meluas selama diimbangi dengan kedalaman. Kedalaman itu penting karena kedalaman itu berbicara tentang seperti akar. Akar itu bicara tentang kekuatan sebuah tanaman dalam menghadapi badai. Jadi, hari-hari ini jangan puas jika gereja kita mungkin semakin bertambah jumlahnya. Yang perlu kita renungkan adalah sebenarnya apakah kita sedang mengalami pertumbuhan dalam kedalaman? Itu sebabnya tadi saya katakan, seberapa puaskah diri saya terhadap kerohanian saya? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa tubuh Kristus hari-hari ini sedang dilanda oleh banjir informasi. Saya ulang ya, tubuh Kristus sebenarnya disadari atau tidak sedang dilanda oleh banjir informasi. Dan menurut saya banjir informasi ini kita harus waspadai karena bukan hanya sisi positif, tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya banjir informasi ini dapat membahayakan pertumbuhan seorang murid Kristus.
Nah, apa yang saya maksudkan dengan banjir informasi? Saat terjadinya COVID ini, dan banyak gereja di lockdown, dan semuanya berpindah jadi online, maka apa yang terjadi? Maka tubuh Kristus sedang dilanda oleh banjir pengajaran. Dan kalau kita memperhatikan lewat YouTube saja, 1 minggu kita bisa datang ke 10 gereja. Dan yang luar biasanya tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa ngasih persembahan, 10, bisa sampai 20 loh saudara. Saudara mengunjungi gereja-gereja tanpa saudara harus pergi ke sana. Mulai dari Amerika, mulai dari Eropa, mulai dari Australia, sampai ke Indonesia, dari berbagai pelosok. Kita bisa ikuti teaching-teaching mereka loh. Dan kalau saudara melihat dan mengamati tentang teaching-teaching yang hari-hari ini ada, dan kita bisa lihat dan saksikan lewat YouTube, ini membuat tubuh Kristus sedang dilanda oleh banjir informasi menurut saya. Karena lewat YouTube, maka kita bisa menemukan pengajaran dari pengajaran yang benar sampai pengajaran yang sesat. Dari pengajaran yang sehat sampai kepada pengajaran yang tidak sehat. Dari pengajaran yang sangat biblical sampai yang sangat ngeroh dan tidak pernah dan tidak bertanggung jawab, memperkosa banyak ayat, di mana akhirnya memaksakan banyak ayat, dan di situ kita melihat bahwa betapa ngerinya ini. Nah, tadi saya katakan tubuh Kristus sedang dilanda oleh banjir informasi yang dapat membahayakan pertumbuhan seorang murid Kristus. Nah, apa bahayanya yang harus kita waspadai? Bahayanya adalah ini. Banyak orang sebenarnya baru sebatas tahu, tapi sudah merasa mengerti. Ini yang fatal menurut saya. Jadi ketika kita rindu untuk belajar firman dan kita lari ke YouTube saja, cukup ke YouTube aja, nggak perlu beli buku sekarang. Dari YouTube aja, maka kita akan dibombardir, kita akan dibanjiri oleh informasi demi informasi. Kita terus belajar, kita belajar dari yang tidak tahu jadi tahu. Nah, saya katakan waspadai bahayanya. Ada sisi positifnya juga, di mana firman Tuhan diberitakan. Betul. Jadi saya katakan ada sisi negatif kita harus waspadai, yaitu banyak orang sebenarnya baru sebatas tahu tetapi sudah merasa mengerti. Nah, saat kita belajar firman lewat YouTube, jadi kita udah ngerasa ngerti. Nah, yang bahayanya apa bahayanya? Bahayanya ini. Satu kali Epictetus mengucapkan statement yang saya pikir penting untuk kita renungkan. Dia bilang begini, adalah hal yang mustahil bagi seseorang untuk belajar apa yang dia pikir telah diketahuinya. Coba renungkan. Efek negatif dari pengajaran-pengajaran dari YouTube membuat orang Kristen zaman ini jadi banyak tahu. Dan waktu kita udah banyak tahu, sebenarnya tanpa sadar kita jadi ngerasa tahu. Dan ngerasa tahu dan akhirnya ngerasa ngerti, dan kita merasa akhirnya udah menguasainya. Padahal sebenarnya tadi saya katakan, kita sebenarnya baru sebatas tahu dan belum ngerti loh. Ambil contoh, dalam hal pemuridan saja. Orang semua sok tahu kok tentang pemuridan kok. Kita udah ngerasa tahu, oh saya tahu pemuridan itu. Permasalahannya adalah, pernahkah kita mengevaluasi sebenarnya pemahaman kita tentang pemuridan sebenarnya tepat atau tidak sih? Karena seringkali kita memandang pemuridan sebatas asumsi. Kita nggak belajar menggali pemuridan versi Yesus, versi Alkitab. Nah, ingat, saya mau ingatkan, hati-hati, karena adalah hal yang mustahil bagi seseorang untuk belajar apa yang dia pikir telah diketahuinya. Ambil contoh, kalau kita ngerasa udah tahu doa, udah ngerti doa, maka kita akan menutup diri untuk terus belajar memahami tentang dimensi doa. Kalau kita ngerasa udah tahu, udah paham tentang iman, makanya ketika kita dengar pengajaran seorang hamba Tuhan bicara tentang iman, di dalam pikiran kita udah langsung berkata-kata, oh saya sudah tahu kok, saya sudah tahu. Nah, ingat tadi saya katakan, itu bahayanya. Bahayanya banjir informasi ini membuat akhirnya tanpa sadar kita jadi ngerasa tahu, padahal sebenarnya ingat, yang kita butuhkan bukan taunya. Yang kita butuhkan sebetulnya ngerti atau enggak. Nah, saya akan tunjukkan sebuah peristiwa dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 8, ayat 4 dan sampai ayat 5 dan ayat 9. Perhatikan ya. Injil Lukas pasal 8, ayat 4 sampai 5 dan ayat 9. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Berkatalah ia sebagai bahasa lain atau terjemahan lain dari kata dia mengajar.
Dia berkhotbah gitu. Dan ternyata khotbah Yesus saat itu adalah tentang perumpamaan penabur. Untuk kita tahu toh, pernah sering mendengarnya, sering membacanya. Dalam ayat 5 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, kita nggak akan membahas ayat-ayat selanjutnya. Di situ tentu kita telah mengetahuinya ada 4 macam tanah, betul? Nah, tetapi kita coba lompat aja langsung ke ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Coba saudara renungkan. Ini sekali Yesus loh, saudara. Saat Yesus ngajar, ternyata murid-muridnya nggak ngerti. Tidak mengerti. Itu sebabnya murid-muridnya bertanya. Nah, yang heran, yang mendengar khotbah ini bukan cuma murid, tetapi juga orang banyak. Tapi mengapa murid yang datang kepada Yesus untuk bertanya apa maksud dari perumpamaan itu? Nah, kemarin saya baru melepaskan sebuah materi dan tadi pagi sudah diupload versi ini, tapi versi leaders. Saya katakan bahwa adalah sebuah kebodohan jika kita menganggap semua orang yang mendengar kita ini adalah orang yang jenius. Saya nggak tahu saudara nangkap ini atau tidak. Adalah sebuah kebodohan menurut saya. Jika kita menganggap bahwa semua orang yang sedang mendengar khotbah atau pengajaran kita atau sharing kita, itu semuanya bisa menangkap dan mengerti. Itu menurut saya, dan kita menganggap mereka semua jenius. Dan ternyata menurut saya, sorry to say, jika kita berbicara di depan 100 orang, belum tentu loh 100-100-nya mengerti. Nah, di sini Yesus berkhotbah di depan orang banyak dan murid. Dan ternyata sekali bermurid saja tidak ngerti loh, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau katakan, mulailah belajar mengubah pendekatan pertumbuhan rohani kita. Mayoritas dari banyak orang Kristen puas dengar kok. Kalau udah dengar firman, kalau udah ikut kebaktian Zoom, kalau udah lihat YouTube, kalau udah baca buku rohani, kita udah ngerasa ngerti. Padahal sebenarnya nggak semua yang kita dengar, nggak semua yang kita baca itu sebenarnya langsung kita mengerti. Nah, ingat, kalau udah ngerasa ngerti, udah ngerasa tahu, jadi kita nggak antusias untuk belajar apa yang sebenarnya kita belum tahu loh, cuman baru merasa tahu. Nah, sekarang lihat ini. Kebutuhan seorang murid bukanlah sebatas quantity of knowledge, tapi quality of understanding. Oke, saya ulang ya, ini penting. Saya berharap saudara nangkap ini. Kebutuhan seorang murid bukanlah sebatas quantity of knowledge, tapi quality of understanding. Nah, mengapa saya mesti mengatakan ini? Karena antusiasme kita selalu mengejar penambahan pengetahuan. Makanya kalau kita dengar satu khotbah yang kita udah pernah dengar, kita bilang, aduh udah tahu tuh, udah tahu, udah nggak usah dilanjut, udah tahu. Nah, ingat, berarti sebenarnya pengejaran kita selama ini adalah quantity of knowledge, banyaknya pengetahuan. Nah, padahal dengar baik-baik, banyaknya pengetahuan yang telah engkau dapatkan itu tidak menjamin bertumbuhnya kualitas kehidupan, tidak menjamin sama sekali. Karena sebenarnya kunci dari perubahan itu bukan quantity of knowledge, tapi quality of understanding. Jadi, isunya adalah bukan apakah engkau sudah tahu, isunya adalah apakah engkau sudah mengerti. Nah, itu pertanyaan penting menurut saya. Nah, tadi saya katakan adalah sebuah kebodohan jika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi terus melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita cuma puas dengan kekristenan, nonton, belajar, cuma hanya dengar satu arah, terus kita puas, pertanyaan saya, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pertumbuhan rohani terjadi? Omong kosong menurut saya. Nah, itu sebabnya sedih rasanya melihat banyak orang Kristen ngerasa puas kalau udah datang kebaktian, udah dengar khotbah, hati nurani kita udah ngerasa terhibur gitu. Udah setor muka sama Tuhan, udah setor muka sama gembala, udah merasa beribadah, dan itu cukup. Nah, saya mau bilang, itu nggak cukup. Karena sebenarnya yang kita dengar itu benar-benar kita pahami atau tidak. Nah, sekarang seharusnya fenomena ini di mana kita sedang mengalami banjir informasi, banjir pengajaran, sampai akhirnya kita mengalami banjir pengetahuan. Seharusnya fenomena ini menyadarkan tubuh Kristus bukan membutuhkan khotbah lebih banyak lagi, tetapi kita harus mulai serius memuridkan. Saya ulang ya, seharusnya fenomena ini menyadarkan tubuh Kristus bukan membutuhkan khotbah lebih banyak lagi.
Karena khotbah udah banyak banget menurut saya. Yang sebenarnya kita butuhkan bukan khotbah yang lebih banyak, bukan khotbah yang lebih kreatif, bukan khotbah yang lebih menarik, bukan khotbah yang lebih bagus, tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah kita serius untuk masuk dalam dunia pemuridan. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena ternyata goal pemuridan bukanlah sebatas penyampaian informasi, tetapi saat kita mengajar lewat dialog. Saya ulang ya, goal dari pemuridan sebenarnya bukanlah sebatas penyampaian informasi, tetapi saat kita mengajar lewat dialog. Goalnya bukanlah tahu, tapi ngerti. Makanya ya, saya mesti ngomong jujur sama teman-teman di sini. Kalau kalian cuma mengharapkan saya sharing, sebatas sharing di klub-klub kalian dan tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, sorry, saya akan berkata begini, udah aja dengerin khotbah saya dari YouTube. Untuk apa? Jadi saya berharap bahwa kita perlu mulai punya cara pandang yang baru dalam memandang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak terjadi cuma sebatas kita dengar firman satu arah. Terus akhirnya kita jadi dari nggak tahu jadi tahu. Nggak cukup. Kita butuh mengalami pertumbuhan bukan dari pengetahuan, tapi dalam pengertian. Nah, sekarang dalam sebuah buku yang ditulis oleh Tony dan Felicity Dell dan Josh Barna. Jadi 3 orang ini keroyokan nulis buku ini. Judulnya The Rabbit and the Elephant. Nah, di dalam buku ini mereka bertiga menulis dan tulisannya menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Dia bilang begini, dalam zaman perjanjian baru, mengajar jauh lebih interaktif. Misalnya, kata yang digunakan untuk Paulus saat ia mengajar di Efesus adalah kata Yunani yang digunakan kata dialegomai. Dari kata dialegomai ini, dari kata itulah kita mendapatkan kata dialog. Nah, begitu saudara mendengar kata dialog, maka kita langsung ingat satu kata yang opposite-nya, yaitu monolog. Gitu dong, monolog, dialog. Makanya saya beri judul pelajaran hari ini adalah searah versus dua arah. Nah, itu kita bisa temukan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, di mana Paulus mengajar di Efesus, dan ternyata waktu dia ngajar, itu bukan monolog, bukan gaya kita sekarang, saya ngomong, dan ada orang yang lagi dengar dari awal sampai akhir, tapi dialog. Dialog berarti dua arah. Saat Yesus mengajar pun, ternyata lebih bersifat informal, bukan formal. Seringnya terjadi diskusi karena pertanyaan yang diajukan olehnya atau terhadapnya. Jadi, coba saudara bayangin, sejak dulu waktu Yesus ngajar, memuridkan, waktu Paulus memuridkan di Efesus, itu bukan kayak model gereja hari ini, di mana satu pembicara didengar oleh ribuan orang. Terus ribuan orang itu langsung anggukan kepala, tanda mengerti, padahal ternyata belum tentu ngerti. Nah, itu yang parah gitu. Dan sebagai pembicara, kita begitu melihat ada orang dengar kita terus mengangguk-anggukan kepala, lalu kita berkata, wow, saya berhasil. Padahal sebetulnya bukan mengerti, itu kan mengantuk, kurang tidur semalam. Ini fatal menurut saya. Inilah yang terjadi. Mengapa kualitas kekristenan mengalami kedangkalan? Kenapa? Banjir informasi membuat memang jadi banyak tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita bertumbuh dalam pengertian? Jangan-jangan kita hanya bertumbuh sebatas quantity of knowledge, bukan quality of understanding. Nah, kembali ke buku ini. Saat Yesus mengajar, lebih bersifat informal. Sering terjadinya diskusi karena pertanyaan yang diajukan olehnya. Jadi, waktu Yesus ngajar, dia tanya loh sama murid-muridnya. Menurut kata orang, siapa aku ini? Terus menurut kata kamu sendiri? Nah, saya melihat bahwa ketika saya melihat hal ini, saya terinspirasi oleh gaya Yesus. Dan saat saya memuridkan orang-orang yang pernah saya muridkan tentu pasti akan mengalami pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ingat, ini dialog, dua arah. Nah, mengapa dialog itu penting? Lihat ini, saudara. Mungkin kita pernah belajar ini, dan saya sering sekali mengangkat kasus ini. Tapi saya nggak akan bosan. Karena dari peristiwa ini, kita memotret betapa pentingnya dua arah, dan tidak cukup satu arah. Kisah Rasul pasal 8, ayat 28-31, kita belajar ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang jauh-jauh meninggalkan negerinya, pergi ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Dan saudara bisa bayangin ya, ini kalau sampai sida-sida ini pergi ke Yerusalem, berarti ini niat banget namanya. Niat banget. Saudara tentu bisa membayangkan, transportasi zaman dulu nggak secanggih sekarang. Jadi orang ini melakukan perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang. Dan mara bahaya mengintai loh.
Nggak seaman zaman sekarang. Zaman dulu itu bisa dihadang perampok. Jadi resiko maut, nyawa itu dipertaruhkan. Jadi ini bukan bicara orang Kristen abangan, orang Kristen cuman KTP, tapi ini orang yang sungguh-sungguh. Nah, coba perhatikan ini. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, ini bukan cuma rajin datang ke bait suci, dia juga rajin baca kitab suci. Nah, banyak orang Kristen kan cuma rajin datang kebaktian tapi malas baca Alkitab. Nah, ini orangnya lengkap. Orang ini bukan cuma hanya hadir ke bait suci tapi juga membaca kitab suci. Tapi yang tragis, sekali lagi yang tragis, itu ternyata nggak cukup loh. Saya minta maaf, saya mesti ngomong yang nggak enak sama saudara. Kayaknya kita perlu mengevaluasi ulang kekristenan kita hari-hari ini. Buat saudara yang cukup ngerasa puas, ikut Zoom seminggu sekali. Atau zaman dulu kita ikut kebaktian seminggu sekali, lalu kita ngerasa puas dan rohani kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Maaf saudara sedang menipu dirimu sendiri. Saudara ngerasa bertumbuh, tapi apakah saudara benar-benar bertumbuh? Itu pertanyaan penting menurut saya. Sorry ya, saya agak kasar kata-katanya nggak enak. Perut saya mual kalau ketemu banyak orang Kristen yang bilang begini, saya merasa bertumbuh hari-hari ini, saya merasa bertumbuh. Saya mau katakan, pertumbuhan itu bukan sebatas perasaan. Itu harus dibuktikan sama parameter yang benar. Nah, banyak orang, saya merasa bertumbuh. Sejak saya pindah ke UCC, saya merasa bertumbuh. Pertanyaan saya, perasaan itu harus dibuktikan. Kemarin, Dudung Hadi datang ke Cirebon, mampir ke rumah saya, kita ngobrol. Begitu dia lihat saya, dia bilang, loh, kok Ani ini kok kurus banget ya, katanya. Sekarang kurus. Dan saya mau bilang, perasaan saya bukan perasaan kurus. Saya bisa pertanggungjawabkan. Dari mana saya pertanggungjawabkannya? Dari ukuran baju saya, dari ukuran celana saya, dari ukuran waktu saya nimbang. Hari-hari ini berat badan saya 78. Sebelum pandemi, ya 84-85. Nah, saya tidak merasa turunkan berat badan, tapi saya harus buktikan dengan timbangan dong. Boleh saja saya merasa berat badan saya turun atau berat badan saya naik, tapi itu harus diuji oleh parameter yang benar. Saya berharap saudara nangkap ini. Jadi kalau saudara merasa, saya bertumbuh, nah saya mau katakan, saudara harus ditimbang. Saudara harus diukur, bukan parameter sebatas perasaan. Nah, hari ini saya sungguh berdoa, sungguh berharap kita semua mulai mengevaluasi ulang kekristenan kita. Jangan puas, cuman gini-gini aja. Saya mau katakan, yang kita butuhkan bukan sebatas rajinnya, tapi kita bertumbuh dalam kedalaman. Karena kenapa kita harus bertumbuh dalam kedalaman? Badai ke depan itu makin hebat loh, saudara. Saya ulang, badai ke depan itu makin hebat. Saudara pikir ini ke depan akan jadi sirna dengan sendirinya? Tidak. Semua orang memprediksikan, dan ini bukan klinik, tapi berdasarkan fakta-fakta, ke depan itu hidup bukan tambah mudah. Makanya saya mau bilang, buat orang-orang Kristen yang cuma hanya puas datang ibadah, dengar khotbah lalu pulang, saya mau bilang, saudara akan mengalami tragedi kehidupan ke depan. Karena bagaimana mungkin kita bisa bertahan kalau tidak bertumbuh dalam kedalaman. Nah, perhatikan, kita kembali ke ayat ini. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Tuhan baca itu? Menarik ya. Filipus tanya gini, bukan tahu, sudah tahu belum? Bukan. Yang ditanya oleh Filipus, mengertikah apa yang Tuhan baca itu? Dan saya mau bertanya kepada saudara, bukan apakah engkau sudah tahu, mengertikah apa yang saudara sudah dengar itu? Jangan-jangan kita cuma hanya sebatas tahu tapi belum mengerti. Nah, Filipus berkata, mengertikah apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saya tertarik dengan kata ini. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan kita tahu akhir ceritanya, waktu dibimbing secara pribadi, dua arah, bukan cuma searah, dua arah. Saya ulang sekali, berkali-kali lagi. Bukan searah, dua arah. Saya berharap UCC mulai mengalami pertobatan massal, di mana setiap kita harus dimuridkan. Dan setiap kita harus memuridkan. Nggak cukup cuman gaya ibadah mingguan kita. Saya mau bilang, kalau cuman hanya sebatas itu saja, saudara harusnya renungkan apa yang Albert Einstein bilang. Adalah sebuah kegilaan jika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi terus-menerus melakukan hal yang sama.
Nah, nggak cukup cuma hanya dengar khotbah satu arah. Saudara harus datangi seseorang dan berkata, muridkan saya, bimbing saya. Saya nggak mau hanya puas jadi Kristen, tapi saya butuh dimuridkan. Nah, tujuannya supaya satu hari saudara bisa memuridkan orang. Nah, bayangkan jika Filipus tidak membimbing orang ini, maka orang ini tetap setahun sekali pergi ke Yerusalem. Tiap hari mungkin baca kitab suci, tapi dia tidak mengalami kelahiran baru. Dia tidak mengalami keselamatan. Makanya jangan pernah sepelekan bahwa pemuridan itu menjadi kata penting. Nah, di sini saya mau ingatkan, saya perlu merevisi. Memperbaharui pola pikir kita, tentu kalau saudara berbicara tentang memperbaharui pola pikir, tentu kita ingat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Oke? Memperbaharui pola pikir kita ini ternyata tidak cukup sebatas banyak membaca atau mendengar kebenaran firman. Nah, kalau saudara mengikuti teaching-teaching saya yang dulu, mungkin ada yang perlu saya revisi, perlu saya upgrade. Dulu itu saya pakai ilustrasi segelas kopi hitam, lalu saya bilang inilah gambaran dari pikiran yang lama. Lalu yang terjadi, maka bagaimana caranya untuk memperbaharui ini? Lalu bawalah ke keran air dan mulai buka keran air itu, alirkan air yang jernih, dan dari air yang jernih begitu masuk, lalu kopi hitam pekat itu mulai membual keluar. Dan ketika saya konsisten terus memasukkan air baru itu, maka apa yang terjadi? Gelas yang tadinya berisi kopi pekat, hitam pekat, berubah menjadi air jernih. Nah, dulu saya bilang ini, makanya baca firman. Makanya banyak dengar firman. Makanya ketika kita memasukkan hal yang baru, maka pikiran yang lama akan keluar. Nah, ketika saya bertumbuh dalam pengertian, ternyata saya harus merevisi. Nggak cukup dengar, nggak cukup baca. Apakah dengan saudara dengar terus langsung terreplace dengan sendirinya pikiran yang lama itu? Saya ulang, apakah dengan saudara membaca buku pemuridan terus langsung saudara ngerti pemuridan gitu? Apakah jaminannya saudara ikut seminar 3 hari lalu begitu pulang terus saudara langsung mengalami perubahan? Ternyata tidak, loh, saudara. Jadi tidak ada yang salah untuk belajar mengkonsumsi firman sebanyak mungkin. Tapi pembaharuan pola pikir tidak cuma terjadi sebatas itu. Waktu kita membaca, waktu kita merenungkan, setelah kita membaca dan merenungkan, setelah kita membaca dan mendengar firman, apakah kita merenungkannya, mencernanya, terus mulai merindukan mendapat pengertiannya? Nah, kalau kita tidak dapat pengertiannya, maka semua pengetahuan itu cuma hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ngubah apa-apa. Nah, itu sebabnya hari ini perlu terjadinya upgrading dalam diri kita. Nggak cukup dengar firman, nggak cukup baca firman, nggak cukup baca buku. Apa yang saudara baca itu, saudara tangkap pengertiannya, tangkap esensinya atau tidak, dan saudara bisa mengaplikasikannya dalam keseharian saudara atau tidak. Nah, kalau tidak, itu cuma sebatas pengetahuan. Nah, saya menyimpulkan, masalah gereja hari ini bukanlah lagi lack of knowledge, tapi menurut saya lack of understanding. Saya tidak tahu saudara nangkepin atau tidak. Masalah gereja hari ini bukan lagi lack of knowledge, tapi lack of understanding. Mengapa saya katakan bukan lagi masalah lack of knowledge? Karena media telah membanjiri tubuh Kristus dengan pengajaran. Banjir menurut saya. Banjir bandang bahkan kalau saya pakai istilah itu. Ini bukan banjir semata kaki, ini banjir bandang pengajaran. Di mana saudara bisa benar-benar tenggelam dalam pengajaran firman. Tapi ingat, yang kita sedang butuhkan sebenarnya masalah yang kita hadapi bukan lagi lack of knowledge, tapi lack of understanding. Nah, mengapa saya menekankan pentingnya understanding? Nah, lihat ini, saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat 2, Roma 10 ayat 2, firman Tuhan berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Jadi Paulus sedang berbicara tentang bangsa Israel pada zamannya. Dan saudara harus paham, bangsa Israel pada zamannya adalah bangsa yang sangat religius. Sangat religius. Jadi mereka bukan bangsa kafir, bangsa yang religius. Mereka pergi ke bait suci untuk beribadah, untuk membawa korban. Jadi ini bukan orang yang sembarangan, mereka ini religius. Tapi yang Paulus lihat begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Masalah kita ini bukan di pengetahuan, masalah kita ini di pengertian. Saya berharap
Kalau saudara sadar bahwa yang kita butuhkan bukan cuma pengetahuan. Kalau kebutuhan kita cuma pengetahuan, satu arah aja sudah cukup. Tapi kalau kebutuhan kita pengertian, satu arah tidak cukup. Saya ulang ya. Karena kebutuhan kita ini bukan sebatas pengetahuan, maka kalau memang kebutuhan kita cuma bertambahnya pengetahuan, cuma dengar aja udah cukup. Tapi karena sebenarnya yang penting itu pengertian, maka nggak cukup searah. Saudara harus belajar membiasakan diri untuk dua arah. Nah, sebab Paulus berkata, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ingat, jangan merasa sok ngerti. Karena saudara belum tentu ngerti sebetulnya. Kalau saudara ngerti, itu akan terlihat dalam perubahan perilaku saudara. Banyak orang cuma tahu kok. Satu saat, saya mengkonseling seseorang di salah satu kota, saya nggak perlu sebutin, saya salah satu kota. Ini orang banyak tahu. Dan waktu konseling sama saya, terus dia bilang, saya ngerti kok, saya ngerti. Saya langsung ralat, saya bilang, saya minta maaf, kamu belum ngerti, kamu baru tahu. Kalau kamu udah ngerti, nggak mungkin begini. Hidup kamu begini itu membuktikan kamu belum ngerti sebetulnya. Jadi seringkali kita terkecoh, kita sebenarnya baru sebatas tahu, tapi kita belum ngerti kok. Kalau saudara benar-benar mengerti pemuridan, saudara mustahil nggak memuridkan. Mustahil saudara nggak memuridkan. Kalau saudara benar-benar mengerti kebenaran betapa pentingnya pemuridan, maka saudara tidak akan pernah mungkin malas untuk dimuridkan. Nah, itu sebabnya hari ini yuk, kejar pengertian, bukan pengetahuan. Nah, untuk kita mendapat pengertian, nggak cukup mendengar, tapi harus berdialog. Nah, saya mau sampaikan ke titik-titik praktisnya. Bangunlah budaya bertanya dan ditanya dalam pertemuan-pertemuan pemuridan kita. Bangunlah budaya bertanya dan ditanya dalam pertemuan-pertemuan pemuridan kita. Sebagai pembimbing, bertanyalah. Kira-kira kamu udah ngerti nggak? Kalau orang disebut bilang, udah ngerti, coba jelasin dong. Saya pengen dengar apa yang kamu ngerti, apa yang kamu tangkap. Supaya kita tahu. Dan kalau kita yang sedang dimuridkan, dan kalau kita belum ngerti, jujur berkata, aduh saya belum ngerti. Maksudnya apa ini? Kok saya belum nangkep sebetulnya? Oke? Atau mungkin saudara kurang yakin. Nanti saya akan tutup dengan sebuah peristiwa di Alkitab yang akan sangat mencengangkan kita. Betapa berbahayanya satu arah. Karena sebenarnya yang Tuhan inginkan kita ini belajar dua arah. Tapi di poin ini saya mau sampaikan titik ini dulu. Bangunlah budaya bertanya dan ditanya dalam pertemuan pemuridan kita. Dan menurut saya, bertanya adalah salah satu ciri seorang murid Kristus. Saya ulang ya, bertanya adalah salah satu ciri seorang murid Kristus. Kalau saudara nggak suka bertanya, saya ragu saudara murid atau bukan. Kalau murid itu kritis, murid itu bukan mengkritik, tapi perindukan. Kalau nggak ngerti, jujur, saya nggak ngerti. Tolong dong jelasin, saya belum ngerti, ini belum nangkep. Tolong dong. Nah, ingat, tapi itu tidak terjadi cuma sebatas datang ibadah atau lihat YouTube lalu langsung kita ngerti. Oke? Bertanya adalah salah satu ciri seorang murid Kristus. Lihat ini, saudara. Tahukah saudara, saat kita bertanya, maka sebenarnya kita sedang mendownload hikmat dari pribadi yang sedang memuridkan kita? Atau yang sedang sharing, atau yang sedang berbicara dengan kita? Saat kita bertanya, maka kita sebenarnya sedang mendownload hikmat, bukan pengetahuan, hikmat dari pribadi yang sedang memuridkan kita. Nah, ini saya belajar, dalam kasus ini saya belajar dari Bapak Petrus Agung almarhum. Terus saudara pernah dengar seorang hamba Tuhan yang pernah hidup, namanya Pak Petrus Agung. Nah, satu kali saya pernah dengar khotbah beliau, dia bilang begini. Nah, di gerejanya JKI di Semarang itu dulu dia suka mengundang pembicara-pembicara dari luar negeri. Wah, pembicara papan atas tuh. Maurice Cerullo, Bill Wilson, Robert Liardon. Wah, pokoknya papan atas, Tommy Barnett. Nah, satu kali dia bocorkan rahasianya. Dia bilang begini, kalau kamu berpikir bahwa saya dapat berkat dari mereka saat mereka berkhotbah di mimbar, itu salah, dia bilang. Justru saya itu dapat berkat ketika makan bersama mereka, ketika ngobrol dan ngopi bersama mereka. Di situ saya bisa tanya. Nah, ini penting. Menurut saya, kebodohan kita adalah kita puas dengar dan ngerasa ngerti, padahal belum ngerti. Nah, di titik ini buat orang-orang yang percaya, tentu saudara bisa melihat. Ambil contoh. Di dalam beberapa kasus acara Isra di Tegal, ada pembicara-pembicara yang diundang oleh Isra Tegal, contohnya Jim Yos, Chris Manusama waktu itu.
Saya minta izin ke Kowing untuk di sela makan. Jadi acara Isra itu makan siang selesai, terus ada jeda waktu istirahat, sore baru KKR impartasi. Nah, biasanya saya minta izin sama Kowing untuk saya minta waktu sama mereka sejam aja, 2 jam aja. Untuk apa? Untuk berdialog, untuk saya share, untuk saya mendownload. Dan saya sungguh nggak akan pernah melupakan momen-momen obrolan saya dengan Jim Yos waktu itu. Obrolan saya dengan Kris Manusama. Di mana saya bisa bertanya, saya bisa berdialog, saya bisa berdiskusi. Dan saya mau katakan, saat kita bertanya, kita sedang mendownload. Ya, di dalam pertemuan-pertemuan saya dengan Kowing contohnya, saya ini sudah siapkan pertanyaan sebelum saya berjumpa dengan beliau, loh, saudara. Nah, kenapa? Karena buat saya, kalau tidak bertanya, maka tidak ada yang saya download. Tapi di saat saya bertanya, disitulah Kowing membagikan hikmatnya. Dan saya mau katakan, hikmat itu adalah pengalaman hidupnya. Dan sangat berharga dan diimpartasikan kepada kita. Jadi, yuk, kalau saudara selama ini malas bertanya atau malu bertanya, saudara perlu bertobat. Karena bagaimana mungkin saudara bisa bertumbuh dalam pengertian kalau saudara tidak belajar rajin bertanya. Nah, lihat ini. Malu bertanya bukan lagi sesat di jalan, tetapi sesat di pikiran. Nah, kenapa saya katakan malu bertanya bukan lagi sesat di jalan? Karena pepatah itu sudah tidak kontekstual di zaman kita. Buat apa tanya orang di pinggir jalan? Cukup Google Map aja udah buat kita sampai ke tujuan kok. Nah, tetapi saudara perlu menyadari bahwa malu bertanya bukan lagi sesat di jalan, tetapi sesat di pikiran. Dan menurut saya, ada yang lebih fatal daripada sesat di jalan, yaitu sesat di pikiran. Sesat di pikiran itu apa? Di mana kita mengartikan salah, menangkap salah. Itu fatal itu menurut saya. Fatal. Dan saat di pikiran, dan saat kita sesat di pikiran, pasti membuat kita sesat di kehidupan. Di mana pengertian-pengertian kita ternyata salah. Ya ampun. Nah, ini seringkali yang bikin saya ya ampun ketika saya tanya, menurut kamu pemuridan itu apa sih? Begitu orang itu jawab dan coba jelaskan apa yang diyakininya, saya bilang, ya ampun. Ternyata sebenarnya kamu itu bukan pemuridan. Nah, saudara-saudara bisa bayangin ya, bahwa sebenarnya mereka telah punya pemahaman yang kurang tepat. Ambil contoh, mereka berkata, waktu saya sharing-sharing bagi hidup, itu kan saya sedang memuridkan. Loh, saya bilang memuridkan itu memang ada unsur sharingnya. Tapi cuma sharing saja, itu nggak membuat engkau memuridkan orang itu. Nah, ingat, hati-hati. Jangan-jangan yang membuat hidup kita nggak maksimal, itu karena ada banyak pemahaman-pemahaman yang salah, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita benahi, yang perlu kita rombak. Karena itu akan berdampak pada kualitas kehidupan kita. Nah, perhatikan ini. Penyebab malu bertanya, diakui atau tidak, sebenarnya adalah kesombongan. Penyebab malu bertanya sebenarnya adalah kesombongan. Demi gengsi, orang rela tetap bodoh menurut saya. Kalau kita, seringkali kan kita bilang, aduh nanti kalau tanya ini, nanti diketawain. Aduh nanti diketawain. Nah, dianggap bodoh. Loh, memang saudara bodoh kok. Bodoh, kalau saudara belum ngerti itu tandanya kita bodoh. Dan pertanyaan saya, emang kenapa dengan bodoh? Yang lebih fatal dari bodoh adalah kita tetap bodoh. Itu sebabnya hari ini saya ingin ada mulai budaya baru di UCC. Budaya baru itu apa? Rajinlah bertanya. Dan saya ingat statement dari Dudung Hadi. Dudung Hadi itu satu kali ngomong begini, sadar nggak Koan bahwa bertanya itu lebih susah daripada menjawab? Saya renungin, benar, saya setuju. Bertanya itu lebih susah dari menjawab, saudara. Karena sebenarnya kita harus perlu melatih perenungan. Nah, waktu saudara mulai hidup dalam perenungan, maka saudara pasti akan punya pertanyaan-pertanyaan. Ingat, jangan demi gengsi kita jadi terus tetap bodoh. Lebih asik kita dianggap bodoh, tapi kita tidak terus tinggal dalam kebodohan kita. Lihat ini. Menurut saya, ada sebuah perspektif baru yang saya pikir perlu saudara renungkan. Bertanya, sesungguhnya bukanlah tanda kebodohan, tetapi tanda kepintaran. Saya ulang, saya berharap ini menjadi statement penting. Ini sebuah value baru. Justru bertanya itu sesungguhnya bukan tanda kebodohan, tapi tanda kepintaran. Di mana saudara nggak mau dikuasai oleh kebodohan, dikuasai oleh pengertian yang salah. Itu sebabnya saudara memastikan diri, walaupun dianggap bodoh nggak apa-apa. Yang penting saya pintar.
Yang penting saya bijak. Nah itu sebabnya bertanya sesungguhnya bukanlah tanda kebodohan, tetapi tanda kepintaran. Makanya kalau ada orang bertanya jangan dipermalukan. Kita ini budaya Indonesia ini menurut saya harus bertobat. Kita ini begitu ada orang tanya terus bilang ya ampun gitu aja ditanyain. Nah itu menurut saya itu ngaco itu. Itu saudara ngerasa lebih hebat dari orang itu padahal sebenarnya belum tentu. Jangan-jangan saudara lebih bodoh dari orang itu. Ingat, bertanya sesungguhnya bukanlah tanda kebodohan, tapi tanda kepintaran. Lihat ini, setiap kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh semakin dalam level pengertian. Yang kita butuhkan bukan bertambahnya pengetahuan, tapi bertumbuhnya kedalaman dalam pengertian seringkali. Filipi 3:16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian kita yang telah kita capai. Jadi jangan stop di situ. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi waktu kita terus bertumbuh dalam pengertian, sebenarnya pengetahuannya ya sama, cuman kedalaman pemahamannya semakin dalam. Ambil contoh, semakin hari, semakin saya bertumbuh dalam pengertian, betapa pentingnya hadirat Tuhan. Betapa pentingnya hidup dalam roh. Dan saya sangat terkejut, ambil contoh, ketika bulan-bulan ini saya sedang dibombardir oleh pewahyuan pemuridan. Saya lacak rekaman-rekaman khotbah saya. Ternyata 4 tahun lalu saya pernah mengkhotbahkan pemuridan, loh, saudara. Dan hampir persis apa yang saya sampaikan hari ini. Cuma masalahnya ketika saya lihat, ya ampun, yang beda itu ternyata level pengertiannya. Dulu udah tahu, dulu udah ngerti, tapi sekarang ternyata lebih dalam. Makanya ingat, jangan puas merasa tahu, merasa ngerti. Terus bertumbuh dalam pengertian. Nah, di titik ini, mengapa pengertian penting? Kan ternyata ada hubungan antara pengertian dan berbuah. Saya ulang ya, ada hubungan antara pengertian dan berbuah. Kita ini kan ingin berbuahnya, tapi kita nggak sadar berbuah itu hasil dari pengertian. Lihat, Matius 13 ayat 23, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Saya terangkan dengan kata itu. Dan karena itu, ia berbuah. Karena itu karena apa? Karena mengerti. Oke, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi rahasia berbuah itu ternyata pengertian. Nah makanya kenapa ada banyak orang belum berbuah? Karena belum mengerti sebenarnya. Nah satu saat saya bertanya, Tuhan apa ya yang membedakan? Kok ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat? Dan yang Roh Kudus sadarkan kepada saya adalah yang membedakan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu ternyata level pengertiannya. Semakin saudara bertumbuh dalam kedalaman pengertian, di situ semakin saudara berbuah lebih lebat dan lebih berlipat-lipat. Itu sebabnya hari ini, yuk jangan puas. Nah, saya tutup dengan ini, saya akan tutup dengan ini. Ini saya kagum sama Roh Kudus ketika tunjukkan kasus ini. Wow, ini ngeri sekali. Percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yohanes pasal 3, ayat yang pertama sampai yang kelima. Adalah seorang Farisi. Seorang Farisi aja itu udah bukan orang ecek-ecek. Orang Farisi ini orang yang terpelajar, orang yang benar-benar menggali. Kalau zaman sekarang ini teolog lah boleh dibilang. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Udah teolog, pemimpin lagi. Nah ini udah. Menurut saya ini udah mumpuni ini orang. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Nah kenapa ia datang pada waktu malam? Banyak tafsiran memang. Tapi salah satunya adalah karena dia nggak mau diganggu orang banyak. Nah pertanyaannya berarti dengan kata lain saat Yesus mengajar orang banyak, ada saatnya Nikodemus juga mendengar. Dari mana kita tahu? Dari ayat selanjutnya. Tapi rupanya dia nggak puas dengar khotbah Yesus. Dia ingin berjumpa pribadi one on one dengan Yesus, di mana dia bisa bertanya. Dia bisa belajar, dia bisa mendownload hikmat dari Yesus. Itu sebabnya ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Dari mana dia tahu? Dari pengamatannya, dari observasinya. Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia ngamatin Yesus, dia belajar loh. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Coba lihat respon Nikodemus ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Saya mau tanya, kalau saudara baca di ayat 4 ini, berarti gagal nangkep itu.
Dia salah paham. Yesus sedang mengajar kelahiran kembali, ditangkapnya, padahal maksud Yesus kelahiran roh, tapi ditangkapnya ini kelahiran fisik ya. Dia bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi, sekali berfarisi, sekali berpemimpin Yahudi, bisa salah nangkap. Jadi jangan sombong dulu lah. Jangan sok-sokan kita ini. Kita ngerasa paling pintar dan jenius, begitu dengar satu khotbah terus langsung kita ngerasa ngerti. Saya mau bilang, sekali bernikodemus aja bisa salah nangkap, saudara. Jadi tolong bertobat dari kesombongan kita, sok tahu ini. Perhatikan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Terlihat kebodohannya, bukan? Sepertinya loh, berarti dia nggak ngerti. Coba perhatikan. Tapi dia rela dianggap bodoh demi dia bisa menangkap pengertian. Itulah orang bijak menurut saya. Kita rela dianggap bodoh oleh orang. Yang penting kita terus tidak tinggal dalam kebodohan, tapi kita terus bertumbuh dalam pengertian. Hari ini bodoh nggak apa-apa, asal besok kita tidak bodoh. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi dia nangkepnya secara fisik, padahal Yesus ngomong ini secara roh. Salah nangkep ini. Perhatikan, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Untungnya Nikodemus tanya. Coba kalau Nikodemus malu seperti kita. Coba kalau Nikodemus gengsi seperti kita. Dia pulang, dia bawa penafsirannya sendiri. Jadi dia salah. Tapi untungnya dia jujur. Dia bilang, maksudnya apa? Gimana bisa? Dia jujur. Dan karena dia jujur, Yesus menjelaskan. Nah, kita nggak membahas ayat 6, ayat 7, ayat 8. Kita loncat ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jadi dia masih nggak ngerti. Waktu Yesus jelaskan, dia masih nggak ngerti. Dia nggak malu, dia tanya lagi, gimana kok bisa gitu? Terus, coba perhatikan respon Yesus ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Jadi, saudara, dia ini bukan cuma Farisi, dia bukan cuma pemimpin, tapi pengajar. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saat Roh Kudus ingatkan saya ini, saya disadarkan. Adalah sebuah kebodohan. Jika kita menganggap semua orang yang mendengar pengajaran kita atau sharing kita adalah semuanya adalah orang-orang jenius yang langsung bisa nangkap. Padahal ternyata belum tentu semuanya bisa nangkap. Dan kalau nangkap pun jangan-jangan cuma hanya berapa persen. Hari ini saya tidak tahu saudara bisa menangkap atau tidak. Tapi intisari dari pelajaran yang saya mau bagikan ini adalah bangun budaya baru, budaya pemuridan. Budaya pemuridan adalah bukan budaya rame-rame, tapi budaya intensif. Jangan puas cuma jadi Kristen mingguan. Zoom ini nggak menjawab apa-apa. Saudara harus terhubung dengan seseorang secara intensif. Di mana saudara berkata, saudara bilang jujur, saya ini butuh dimuridkan. Tolong bimbing saya, tolong tegur saya, tolong bimbing saya butuh. Gimana sih doa yang benar itu? Gimana sih saat teduh yang benar? Gimana sih yang sebenarnya? Karena jangan-jangan selama ini saya saat teduhnya salah. Gitu. Bimbing saya. Nah, saya mau bilang sama saudara, itu tandanya saudara punya hati seorang murid. Doa saya, mulai ada sebuah budaya baru, di mana kita tidak puas cuma satu arah, tapi kita mulai dua arah. Kalau saudara selama ini merasa memuridkan cuma hanya dengan berkhotbah di depan orang banyak, maafkan saya, saudara tidak sedang memuridkan sebenarnya. Karena Yesus melakukan, dia berkhotbah di depan orang banyak, tapi dia tidak sedang memuridkan orang banyak. Dia sedang memuridkan secara intensif murid-muridnya. Dan disitulah hubungannya dalam. Dari hubungan kedalaman itu terjadi diskusi. Yesus mengajar bukan cuma lewat teori, tapi mengajar lewat hidup. Dan disitulah murid-muridnya belajar. Waktu mereka nggak ngerti, mereka tanya sama Yesus. Yesus jelaskan. Dan disitulah mereka bertumbuh bukan dari pengetahuan, tapi dalam pengertian. Saya selesai. Saya berharap hari ini ada hal yang ditambahkan dalam diri saudara. Yang membuat saudara mulai mengevaluasi kekristenan kita. Di mana Einstein berkata, adalah sebuah kegilaan jika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi terus-menerus melakukan hal yang sama. Tuhan memberkati kita semua, dan saya serahkan ke Kak Oci. Atau mau lanjut untuk liburan atau weekend mungkin. Stay healthy ya semua. God bless you. Percayalah kepada
semua UCC. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.